Halo Vibi Squad, aku Belinda Putri. Kembali lagi di Belajar Bareng Vibi. Di semester ini kita akan belajar cara untuk merawat kulit sesuai dengan jenisnya. Nah, di video kali ini aku akan mulai dengan menjelaskan skincare rutin yang ideal untuk kulit berminyak dan kombinasi. Stay tune terus untuk tahu skincare rutin ideal untuk kulit berminyak dan kombinasi. Dan kombinasi itu masalahnya seputar komedo putih, komedo hitam, terus jerawat nodules atau sistik. Nah, selain itu mereka juga biasanya bermasalah sama pori-pori besar. Karena itu biasanya orang-orang dengan kulit kombinasi dan berminyak itu terobsesi untuk menghilangkan minyak di wajah. Pokoknya pengennya yang kering dan bebas kilap. Padahal sebenarnya kita tuh juga perlu minyak loh di wajah. Cuman produksinya aja yang harus diseimbangkan. Kadang-kadang produk yang terlalu harsh dan benar-benar bisa melenyapkan minyak itu justru kurang baik untuk skin barrier. Nah, makanya setelah ini aku akan jelasin ke kalian produk-produk apa aja yang cocok buat kulit berminyak dan kombinasi yang bisa dipakai untuk mengontrol produksi minyak tanpa merusak skin barrier. Yang pertama dari step first cleanser atau makeup removing step, biasanya tuh kalau kita denger oil cleanser itu langsung mikirnya berminyak, nggak nyaman, greasy. Padahal sebenarnya justru oil based cleanser itu bisa mengangkat minyak dan kotoran itu lebih baik daripada water based cleanser. Mereka tuh bisa mengumpulkan atau melarutkan minyak-minyak yang ada di wajah, dari minyak alami wajah, dari makeup, dari skincare, sunscreen, itu semua bisa terangkat dengan baik dengan oil-based cleanser. Nah, oil-based cleansers itu ada secara umum ada dua tipe, ada cleansing oil dan ada cleansing balm. Kalau cleansing oil itu teksturnya lebih cair, kalau cleansing balm itu lebih padat dan buttery gitu, kayak mentega gitu. Cleansing balm itu biasanya lebih efektif untuk mengangkat makeup. Makanya kalian yang sehari-hari pakai makeup lebih direkomendasiin untuk pakai cleansing balm dibandingkan water based cleanser karena dia akan mengangkat kotoran dan makeup itu lebih efektif. Nah, untuk produknya kalian bisa coba cleansing oil dari Lux Crime atau cleansing balm dari Beauty Boss. Setelah pakai oil based cleanser, lanjut dengan face wash. Itu fungsinya apa? Itu untuk membersihkan sisa-sisa makeup atau kotoran yang masih ketinggalan setelah pakai oil based cleanser. Nah, kalau untuk kulit berminyak dan kombinasi, itu jenis face wash yang direkomendasikan bentuknya itu foam atau gel. Nah, untuk foam sendiri sebenarnya masih banyak orang yang menganggap kalau foam face wash tuh terlalu bikin kering, terus habis itu mengiritasi kulit, dan sebagainya. Padahal sebenarnya nggak selalu begitu, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Contohnya jenis surfaktan yang dipakai, atau tambahan bahan-bahan pelembab ke dalam foaming face wash tersebut. Jadi nggak semua foaming face wash itu kurang baik untuk kulit. Ada foaming face wash yang bagus juga. Salah satunya Unique Centella Bubble Cleansing Foam. Ini tuh dia nggak pakai SLS, jadi surfaktan yang dipakai tuh lebih gentle untuk kulit. Terus selain itu dia juga pH balance, yang artinya pH levelnya itu mirip-mirip dengan pH level kulit normal, jadi dia nggak merusak skin barrier. Karena kalau pH cleanser itu terlalu tinggi, dia bisa merusak skin barrier dan jadinya malah kulit tuh makin berminyak. Kenapa makin berminyak? Karena kulitnya makin kering, karena dia semakin kering, dia memproduksi minyak lebih banyak untuk mengkompensasi kekurangan air dan minyak. Makanya penting banget untuk cari cleanser yang pH balance atau biasanya tulisannya tuh pH balance atau low pH supaya gentle dan menjaga kesehatan skin barrier kalian. Selain bentuk foam, bentuk yang gel juga direkomendasiin. Jadi kalau cleanser yang teksturnya gel dia biasanya water based ya, tapi jangan salah kaprah, bukan berarti dia nggak bersih. Kalian bisa buktiin sendiri dengan pakai toner yang dituang ke kapas bahwa setelahnya itu tetap bersih kok. Cuman memang dia bukan tipe yang busanya banyak habis itu pas dibilas tuh langsung kesat gitu. Bukan. Gel cleanser itu sebenarnya jenis yang ideal untuk kulit berminyak karena dia bisa ngurangin minyak tapi tidak berlebihan. Jadi keseimbangan minyaknya tuh tetap terjaga. Nah, untuk kalian bisa coba gel cleanser yang gentle dari Cleveru.
Nah, setelah cleanser yang kedua, kalian bisa lanjut dengan hydrating toner. Fungsinya adalah untuk mengembalikan kelembapan yang hilang setelah cleansing plus menyeimbangkan level pH. Nah, untuk kulit berminyak dan kombinasi, ada kandungan yang biasanya tuh banyak direkomendasikan, yaitu witch hazel. Kenapa witch hazel direkomendasikan untuk kulit berminyak dan kombinasi? Karena witch hazel itu punya astringent property. Dia itu bisa mengurangi minyak berlebih, dan karena itu dia bisa mengurangi tampilan pori itu. Makanya kenapa kulit yang berminyak dan kombinasi itu sering direkomendasikan untuk menggunakan witch hazel. Kak, tapi witch hazel bukannya bikin kering ya? Biasanya toner yang mengandung witch hazel tuh gak akan mengandung witch hazel saja, tapi biasanya dia akan dilengkapi dengan bahan-bahan pelembab, misalnya glycerin atau aloe vera. Jadi kalian gak perlu takut itu bikin kulit kalian kering, karena kalau dia difungsikan untuk melembabkan, pastinya dia udah dilengkapi dengan bahan-bahan yang memang membantu melembabkan kulit. Nah, kalian bisa coba berbagai varian Thayer's witch hazel toner, karena dia variannya tuh banyak banget, dan witch hazelnya itu karena bagus untuk kulit berminyak dan kombinasi, jadi kalian pasti akan bisa mendapatkan benefit pore reducing itu dari toner tersebut. Setelah pakai hydrating toner, bisa lanjut pakai serum untuk menargetkan masalah kulit yang lebih spesifik. Nah, karena kita lagi ngomonginnya kulit berminyak sama kombinasi, jadi biasanya targetnya adalah untuk mengontrol produksi sebum. Kandungan yang sangat terkenal banget untuk mengontrol produksi sebum itu adalah niacinamide. Biasanya sih dia dilengkapin sama zinc juga ya, zinc PCA gitu. Cuman sekarang kita mau bahas fokus ke niacinamide, karena niacinamide ini memang kandungan yang multifungsi gitu, dan memang semua orang bisa benefit dari kandungan ini. Nah, niacinamide sendiri, dia itu kenapa bisa mengontrol produksi sebum? Karena dia tuh memperkuat skin barrier. Nah, skin barrier yang sehat itu akan menjaga keseimbangan kelembapan kulit. Jadi dia nggak mengontrol, karena keseimbangannya sudah terjaga, jadi dia nggak memproduksi sebum berlebih. Nah, selain itu niacinamide itu juga adalah kandungan antioksidan yang fungsinya bisa menangkal radikal bebas yang disebabkan oleh paparan polusi. Selain itu, dia juga bisa memudarkan noda hitam, meredakan inflamasi dan kemerahan. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat video belajar bareng Phoebe yang dulu juga, niacinamide ini adalah ingredient yang sering banget dibahas. Memang karena dia itu manfaatnya banyak gitu loh. Jadi untuk kulit berminyak dan kombinasi juga bisa mendapatkan manfaat dari kandungan ini. Untuk produknya, kalian bisa coba dari The Ordinary atau The Aubrey. Setelah serum, lanjut pakai moisturizer. Moisturizer itu meskipun kulit yang berminyak dan kombinasi itu tetap penting, nggak boleh di skip, terutama di malam hari. Kenapa? Karena di malam hari itu penting banget kita make sure kulit tuh nggak kehilangan kelembapannya, jadi nggak nguap gitu loh kadar airnya dari kulit. Makanya penting banget pakai moisturizer. Nah, karena kulit berminyak dan kombinasi itu biasanya kalau pakai pelembab dengan tekstur krim atau yang lebih berat lagi itu akan terasa kurang nyaman. Jadi direkomendasikan untuk cari pelembab bertekstur gel. Biasanya kalau yang teksturnya gel itu water based dan dia itu teksturnya ringan. Jadi dia akan nyaman dipakai di kulit dan nggak menyumbat pori, tapi tetap kasih kelembapan gitu. Nah, untuk kulit berminyak dan kombinasi, kandungan yang bagus untuk kalian pakai, untuk kalian cari di produk kalian itu salah satunya adalah hyaluronic acid. Kenapa? Karena hyaluronic acid itu menambah kadar air di kulit. Kan kalian tahu kan kalau kulit berminyak itu memproduksi minyak berlebih. Kenapa sih kulit memproduksi minyak berlebih? Itu adalah karena bisa jadi karena kelembapannya, hidrasinya itu kurang. Nah, makanya pakai hyaluronic acid supaya hidrasi kulit itu tercukupi sehingga kulit tuh nggak memproduksi minyak berlebih. Nah, untuk produknya, produk moisturizer yang mengandung hyaluronic acid itu bermacam-macam. Nah, kalau untuk yang bertekstur gel yang aku suka banget juga adalah Unique Centella Calming Gel Cream. Itu bisa kalian coba.
Nah, kalau di pagi hari, step yang terakhir setelah pakai pelembab yang juga wajib nggak boleh di skip itu adalah sunscreen. Untuk kulit yang berminyak dan kombinasi, itu direkomendasiin untuk pakai sunscreen dengan physical filters kayak zinc oxide atau titanium dioxide. Kenapa? Karena physical filters ini tuh biasanya dia hanya stay di permukaan kulit aja, dia nggak masuk ke dalam pori, jadi lebih minim resiko untuk menyumbat pori ataupun mengiritasi. Nah, untuk sunscreennya sendiri, sebenarnya banyak sunscreen dengan physical filter. Tapi yang bisa kalian coba, salah duanya adalah dari Vautrepo dan Neogen. Nah, tadi itu adalah skincare yang basicnya yang bisa dilakukan sama kulit berminyak dan kombinasi. Ada juga nih beberapa skincare steps tambahan yang bisa membantu untuk mengontrol produksi sebum di wajah. Kalau yang ini, yang tambahan ini, itu tuh sifatnya bukan harian ya, jadi cara alternat gitu. Misalnya hari ini iya, besoknya enggak, atau ada juga yang dipakai 1-2 kali seminggu. Skincare tambahan ini yang mau aku jelasin ke kalian ada 3. Yang pertama itu adalah clay mask, yang kedua eksfoliasi, dan yang ketiga adalah retinol. Nah, clay mask ini sendiri adalah satu skincare step yang menurut aku sendiri, karena kan aku kulitnya kombinasi. Menurutku, clay mask tuh sangat membantu untuk mengurangi produksi minyak berlebih. Kuncinya adalah kita nggak boleh terlalu sering menggunakannya. Jadi, clay mask itu idealnya dipakai 1-2 kali aja seminggu. Kalau aku biasanya 1 kali seminggu. Clay mask itu kenapa sih dia bagus untuk kulit berminyak atau kombinasi? Karena dia bisa membantu bener-bener ngangkat dan ngebersihin minyak berlebih dan kotoran yang ada di pori-pori juga. Jadi untuk deep cleansing tuh clay mask bagus banget, sangat efektif. Nah, untuk produknya yang bisa kalian coba ada dari Aztec atau Hale. Kalau clay mask tadi bersihin kotoran dari pori-pori, nah eksfoliasi ini juga penting. Dia bersihin sel-sel kulit mati yang numpuk di permukaan kulit kita, supaya sel-sel kulit baru yang lebih sehat itu bisa tumbuh. Nah, untuk kandungannya sendiri, sebenarnya kandungan eksfolian itu kan banyak banget ya. Ada AHA, BHA, PHA, macam-macam. Tapi untuk kulit yang berminyak dan kombinasi, itu yang lebih direkomendasikan adalah BHA atau salicylic acid nih yang biasanya banyak. Kenapa? Karena BHA itu bekerjanya masuk sampai ke dalam pori-pori. Sementara kalau AHA itu bekerja di level permukaan kulit aja. Sebenarnya AHA juga nggak apa-apa dipakai sama kulit yang berminyak dan kombinasi. Tapi yang lebih efektif untuk eksfoliasi kulit berminyak dan kombinasi itu yang BHA atau salicylic acid. Frekuensi penggunaannya, eksfoliasi itu lebih baik nggak setiap hari, tapi 2-3 kali seminggu. Terus untuk produknya yang bisa kalian coba, itu sebenarnya macam-macam bentuk produknya, bisa dari bentuk toner atau misalnya ampule atau serum. Nah, kalau yang aku rekomendasiin ini dari tonernya Benton Aloe BH Skin Toner atau serumnya Avoskin. Ini salah satu andalan aku juga nih, Avoskin Miraculous Refining Serum. Selain clay mask dan eksfoliasi, penggunaan retinol itu juga bisa membantu kulit kombinasi dan berminyak untuk mengontrol produksi sebum. Meskipun retinol tuh terkenalnya buat anti-aging ya, tapi sebenarnya dia juga bisa mengontrol produksi sebum, jadi juga memperbaiki tampilan pori di wajah. Untuk penggunaan retinol sendiri, untuk yang bener-bener belum pernah pakai nih, itu dianjurkan pemakaiannya 1 kali seminggu. Kenapa? Karena retinol itu biasanya suka kasih efek samping tuh jadi kering banget, bahkan sampai ada yang mengelupas. Biasanya untuk yang pemula itu jangan langsung yang 1%, karena 1% tuh tinggi banget, jadi kalian bisa coba mungkin yang 0, berapa persen gitu. Jadi mulai dari yang persentasenya rendah dulu. Nah, terus kalau misalnya kalian udah pakai sekali seminggu selama beberapa minggu dan baik-baik aja, kalian bisa tingkatin frekuensinya. Tapi sambil kalian pakai, kalian harus perhatiin terus gimana kulit kalian bereaksi terhadap penggunaan retinol itu. Kalau misalnya terlalu kering, kelihatan teriritasi, terus nggak nyaman kulitnya, lebih baik dikurangin atau dihentikan penggunaannya. Jadi nggak usah dipaksain, karena kan mungkin kulit kamu nggak cocok pakai retinol gitu. Jadi pay attention, perhatiin terus gimana kulit kamu bereaksi terhadap penggunaan retinol itu. Nah, untuk produknya, kalian bisa coba produk retinol dari Bumi atau SBC Skin. Nah, sekarang ayo kita rangkum bareng-bareng apa aja sih tadi yang udah aku bahas. Yang pertama, stepnya adalah pakai oil based cleanser, bisa pakai cleanser
cleansing oil atau cleansing balm. Terus pakai face wash dengan tekstur foam atau gel. Ingat, yang pH-nya jangan terlalu tinggi. pH-nya antara 4,5 sampai 6 atau 6,5. Setelah cleansing, lanjut ke hydrating toner. Untuk kulit berminyak dan kombinasi, bisa cari hydrating toner yang ada kandungan witch hazelnya supaya bisa mengurangi produksi sebum dan membuat tampilan pori itu lebih rapat. Setelah hydrating toner, pakai serum sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Kalau kalian pengen menyeimbangkan produksi sebum sekaligus mengurangi noda hitam, niacinamide itu bagus. Jadi bisa pakai serum niacinamide. Setelah pakai serum, jangan lupa moisturizer. Itu penting banget. Moisturizernya untuk kulit yang berminyak dan kombinasi bisa pakai yang teksturnya gel supaya nggak kerasa berat di kulit kalian. Terus untuk pagi hari jangan lupa pakai sunscreen. Direkomendasiin untuk pakai yang ada physical filtersnya. Terus setelah semuanya basic skincare rutin itu kalian jalanin, kalian bisa juga tambahin dengan skincare tambahan. Misalnya clay mask untuk membersihin minyak berlebih di wajah, terus habis itu eksfoliasi untuk meluruhkan sel-sel kulit mati, terus retinol untuk mengurangi produksi sebum dan membuat tampilan pori itu lebih rapat. Nah, itu tadi semua udah aku rangkumin. Jadi sekian video belajar bareng Phoebe kali ini tentang ideal skincare rutin untuk kulit berminyak dan kombinasi. Semoga setelah nonton video ini, kulit berminyak dan kombinasi bisa sukses mengurangi minyak di wajah tanpa mengurangi kelembapannya, jadi natural glow ala kulit sehatnya tetap ada. Sekian video kali ini, jangan lupa like videonya, share ke teman-teman kalian, komen juga kalau kalian nih terutama yang kulitnya oily dan kombinasi, itu tips and tricksnya gimana sih untuk mengatasi masalah minyak berlebih, boleh di-share. Terus jangan lupa juga subscribe ke channel Pony Beauty dan turn on notification supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari YouTube channelnya Pony Beauty. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye-bye!